Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Aqrab Nahwu, masih tentang pembahasan dhamir. Jenis dhamir yang kedua yaitu dhamir mustatir. Dhamir mustatir atau kata ganti yang tersimpan adalah dhamir yang tidak disebutkan di dalam kalimat dan dikira-kirakan ada kandungan dhamirnya. Misal yang artinya berdirilah. Maka di sini ada dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan yang dikira-kirakan berupa anta atau kamu. Maka seakan-akan kalimatnya adalah anta, berdirilah engkau. Tetapi dhamir anta di sini tidak boleh diucapkan dan hanya dikira-kirakan saja atau diniatkan saja. Maka kita katakan bahwa pada fi'il ini terdapat dhamir mustatir berupa anta. Perlu diketahui bahwa dhamir mustatir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dhamir mustatir yang wajib disimpan, dhamirun mustatirun wujuban. Dan yang kedua dhamir mustatir yang boleh disimpan atau dhamirun mustatirun jawazan. Sehingga kita dapat membuat tabel pembagian dhamir dengan lengkap sebagaimana berikut ini. Ya, untuk menghafalkan dhamir maka dhamir itu terbagi menjadi dua. Pertama dhamir zahir, kedua dhamir mustatir. Dhamir zahir terbagi menjadi dua. Pertama dhamir munfasil, kedua dhamir muttasil. Dhamir munfasil terbagi menjadi dua. Pertama dhamir rafa' munfasil, kedua dhamir nasab munfasil. Sedangkan dhamir muttasil terbagi menjadi tiga. Pertama dhamir rafa' muttasil, kedua dhamir nasab muttasil, yang ketiga dhamir khafad muttasil atau dhamir jar muttasil. Sedangkan dhamir yang mustatir terbagi menjadi dua. Pertama mustatir wujuban, yang kedua mustatir jawazan. Itulah gambaran garis besar tentang pembagian dhamir. Ya, kita akan lanjutkan tentang dhamir mustatir. Ya, tempat-tempat dhamir mustatir wujuban. Ya, jadi ini cara mudahnya kapan disebut dhamir mustatir yang wujuban dan kapan dhamir mustatir yang jawazan. Cara mudahnya adalah hafalkan saja tempat-tempatnya. Ya, untuk dhamir mustatir wujuban tempatnya di mana saja, untuk dhamir mustatir yang jawazan tempatnya di mana saja, maka itu tinggal dikiaskan kepada yang lainnya. Tempat-tempat dhamir mustatir wujuban. Yang pertama ketika menjadi fa'il bagi fi'il amr yang menyimpan dhamir anta. Maka di sini dhamir mustatirnya wujuban. Contoh, ijlis, duduklah.
Ya, di sini ada domir anta yang mustatir dan mustatirnya adalah wujuban. Karena ijlis maknanya ijlis anta, antanya tersimpan di dalam fiil ijlis. Ya, namanya saja mustatir, domirnya itu tidak disebutkan di dalam kalimat. Dia tersimpan di dalam kalimat atau kata yang ada. Ya. Contoh yang lain, misal istaghfir. Ya, kalau dibaca wasal, istaghfirillah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Dan contoh-contoh yang lain bisa dikiaskan sendiri. Ada udkhul, masuklah engkau, ukhruj, keluarlah engkau, idhab, berangkatlah engkau, irji, pulanglah engkau, dan sebagainya. Di situ ada dhamir mustatir berupa anta, yang mana mustatirnya adalah wujuban. Kita lihat penjelasan, maka pada dua fiil amr di atas, baik ijlis maupun istaghfir, fa'ilnya adalah dhamir anta yang tersimpan. Sehingga makna lengkapnya adalah duduklah kamu dan minta ampunlah kamu kepada Allah. Ya, di situ ada anta yang tersimpan, maka dhamir anta yang ada pada fiil amr dia namanya dhamir mustatir wujuban. Kedua, ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhari yang berawalan dengan huruf hamzah. Setiap fi'il mudhari berawalan dengan huruf hamzah, maka di sana mengandung, memiliki dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan dan hukumnya wujuban. Contoh, akhruju, saya sedang atau akan keluar. Di sini terdapat dhamir mustatir berupa ana dan mustatirnya wujuban. Semua fi'il mudhari yang berawalan hamzah. Ya, contoh tadi astaghfirullah, saya memohon ampun kepada Allah. Nah, di sini pada astaghfiru ada dhamir mustatir wujuban berupa ana. Ya, contoh yang lain adhabu, contoh yang lain adkhulu, ata'allamul lughatal arabiyyah misal. Ya, maka pada ata'allamu yang artinya saya belajar, di situ ada dhamir mustatir berupa ana. Sehingga meskipun ana, lafaz ana enggak diucapkan, sudah ada makna ana. Dan lafaz ana enggak boleh diucapkan setelahnya ketika diniatkan sebagai fa'il. Ya. Kalau kalimatnya ana akhruju, maka tidak masalah. Ana sebagai mubtada, akhruju sebagai khobar. Ya. Kalau akhruju ana di situ bukan sebagai fa'il tapi sebagai taukid. Ya, kembali ke sini kita fokus di kalimat akhruju. Pada kalimat akhruju sudah ada makna saya sedang atau akan keluar, menunjukkan ada dhamir mustatir atau dhamir yang tersimpan berupa ana dan hukumnya wujuban. Yang ketiga, ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhari yang berawalan dengan huruf nun. Ya, setiap ada fi'il mudhari berawalan dengan huruf nun, maka di situ ada dhamir mustatir, dhamir yang tersimpan berupa nahnu. Contoh, nata'allamu, kami sedang atau akan belajar. Di sini terdapat dhamir mustatir berupa nahnu. Nahnu bisa bermakna kita, bisa bermakna kami. Ya, sehingga sekali lagi apabila ada fi'il mudhari berawalan nun, di situ mengandung dhamir yang tersimpan berupa nah. Ya. Dan ini bisa dikiaskan kepada yang lainnya.
nadhabu, nakhruju, nadkhulu, nasma'u, nadrusu, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhari yang berawalan dengan tak mukhatab. Ya, tak mukhatab. Contoh tu'ribu. Kamu sedang atau akan mengi'rab. Jadi fi'il mudhari berawalan dengan huruf ta, tapi tak yang dimaksud adalah untuk makna kamu laki-laki satu. Gitu. Tadhabu, kamu sedang atau akan berangkat. Berarti di situ ada dhamir mustatir wujuban berupa anta gitu. Tarji'u, tadkhulu, tadrusu, ya, dan sebagainya bisa dikiaskan sendiri kepada fiil-fiil yang lainnya. Kemudian yang kelima, ketika menjadi fa'il pada isim fiil mudhari yang menyimpan domir ana. Contoh ini, ahi, gitu ya. Artinya sendiri artinya aduh saya sakit. Maknanya atawajja'u. Di situ ada domir mustatir yang wujuban takdiruhu ana. Ya, dia itu ya, ahi itu isim tapi bermakna fiil mudhari sehingga namanya isim fiil mudhari. Contoh lagi, saya membenci. Ya. Maka di sini juga ada dhamir mustatir takdiruhu ana, ya. Ada lagi saya menganggap baik, bad saya memuji. Jadi ini contoh-contoh isim fiil mudhari yang di situ ada makna ana. Dan yang semacam dengannya, maka pada isim-isim fiil tersebut terdapat dhamir mustatir berupa ana. Kemudian yang keenam, ketika menjadi fa'il pada isim fiil amr. Ya, contoh soh yang artinya uskut, diamlah. Di situ ada dhamir mustatir takdiruhu anta. Ya. Haka, ambillah gitu. Balha, tinggalkanlah. Nazali, turunlah, dan yang semacamnya. Ya. Maka fa'il pada isim fiil di atas adalah dhamir mustatir berupa anta. Dan ini hukumnya wujuban. Yaitu untuk yang wujuban. Kemudian sekarang tempat-tempat dhamir mustatir jawazan. Ya, sekali lagi bagi kita cara mudahnya hafalkan tempat-tempat tadi. Ya, tempat-tempat dhamir mustatir yang wujuban di mana saja, yang jawazan di mana saja. Sekarang tempat-tempat dhamir mustatir jawazan. Yang pertama, ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhari untuk ghaib yang mengandung dhamir huwa atau dia laki-laki satu. Contoh, ia jelisu, dia laki-laki sedang atau akan duduk. Maka fa'il pada fi'il yajlisu di atas adalah dhamir mustatir berupa huwa. Dan ini namanya jawazan. Dan bisa dikiaskan ke yang lainnya. Yadhabu, yarji'u, yadkhulu, yakhruju. Ya. Yaqra'u, yaktubu, dan yang lainnya. Intinya fi'il mudhari yang berawalan dengan huruf ya dan tidak bersambung di belakangnya dengan apapun itu. Maka di situ ada dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian yang kedua, ketika menjadi fa'il pada fi'il mudhari untuk ghaibah atau hiya atau dia perempuan satu. Bedanya adalah kalau huwa pakai ya, ia jelisu. Kalau hiya pakai ta, tajlisu. Dia perempuan sedang atau akan duduk. Maka fa'il pada fi'il tajlisu di atas adalah dhamir mustatir berubah hiya atau dia perempuan satu. Misal Fatimatu tajlisu 'alal kursi. Fatimah sedang duduk di atas kursi.
Ya, di situ ada fa'il berupa dhamir hiya yang mustatir. Ketiga, ketika menjadi fa'il pada fi'il madhi untuk ghaib yang maknanya huwa atau dia laki-laki satu. Contoh jalasa, dia laki-laki telah duduk. Kataba, dia laki-laki satu telah menulis. Qara'a, dia laki-laki satu telah membaca. Dhahaba, dia laki-laki satu telah berangkat dan sebagainya. Bisa dikiaskan ke fiil yang lain. Maka fa'il pada fiil jalasa di atas adalah dhamir mustatir berupa huwa atau dia laki-laki. Kemudian yang keempat, ketika menjadi fa'il pada fi'il madhi untuk ghaibah yang maknanya hiya atau dia perempuan. Bedanya kalau muzakkar atau laki-laki adalah jalasa, kalau perempuan tambahkan ta menjadi jalasat gitu ya. Namanya ta ta'nis sakinah. Jalasa jadi jalasat. Dia perempuan satu telah duduk. Qoro'at, dia perempuan satu telah membaca. Katabat, dia perempuan satu telah menulis. Roja'at, dia perempuan satu telah pulang dan sebagainya. Maka fa'il pada fi'il jalasat adalah dhamir mustatir berupa hiya atau dia perempuan satu. Kemudian masih tentang tempat dhamir mustatir yang jawazan. Ketika menjadi fa'il pada fi'il madhi. Contoh hayhata, ya maknanya ba'uda jauh. Sur'ana maknanya cepat. Bud'ana maknanya lambat dan yang lainnya. Maka fa'il pada isim-isim fi'il tersebut adalah dhamir mustatir berupa huwa atau dia laki-laki satu. Itulah dua dhamir mustatir baik yang wujuban maupun yang jawazan. Ya, cara mudahnya gimana tadi? Hafalkan tempat-tempatnya. Adapun kenapa disebut dhamir mustatirnya wujuban? Karena fa'il yang berupa dhamir mustatir wujuban itu tidak bisa digantikan oleh isim dhahir. Berbeda dengan yang jawazan, fa'il pada dhamir mustatir, fa'il yang berupa dhamir mustatir jawazan, dia bisa diganti dengan isim dhahir. Kalau yang wujuban tidak bisa, kalau yang jawazan bisa. Contoh ada jalasa. Maka fa'il pada jalasa bisa diganti dengan isim dhahir. Muhammadun jalasa alal kursiyi. Fa'ilnya dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Dan fa'ilnya yang berupa dhamir mustatir takdirnya huwa itu bisa diganti dengan isim dhahir. Misal Muhammadun jalasa abuhu alal kursiyi. Ya, di situ fa'ilnya adalah lafadz abuhu. Muhammad ayahnya dia itu telah duduk di atas kursi. Ya, Muhammad, kemudian ayahnya Muhammad, abuhu itu ayahnya Muhammad, ayahnya dia telah duduk di atas kursi. Berarti fa'ilnya adalah abu. Kemudian kita berikan latihan, bacalah kalimat di bawah ini dengan memberikan harokat dan sebutkan kata yang terdapat dhamir mustatir, kemudian dan bentuk dhamir mustatirnya. Ya, sekaligus sebutkan jenisnya wujuban atau jawazan. Ya, contoh kita kasih contoh nomor satu. Innan namlata allamat nil jidda. Sesungguhnya semut mengajarkanku sifat sungguh-sungguh. Innan namlata allamat, ya, allamat nil jidda. Ya, di sini ada kata yang terdapat dhamir mustatir yaitu fi'il allamat, ya, dan dhamir mustatirnya berupa hiya dan hukumnya adalah jawazan, ya, karena pada fi'il madhi yang mengandung fa'il berupa dhamir mustatir
Ghaibah yang takdirnya hiya berarti termasuk yang jawazan. Yaitu contohnya gitu ya. Inna namlata 'allamatnil jidda. Sesungguhnya semut mengajarkanku sifat sungguh-sungguh. Terdapat pada fiil 'allamat bentuk dhamir mustatirnya hiya, hukumnya jawazan. Adapun nomor 2 sampai akhir maka tidak Anda bacakan karena perintahnya kan ngasih harokat gitu ya, belajar untuk membaca dan sudah kita berikan bantuan terjemahannya gitu. Bertanyalah padaku, maka aku akan menjawab pertanyaanmu gitu. Ya, demikian juga nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya silakan dikasih harokat. Kemudian cari kata yang ada dhamir mustatirnya, sebutkan dhamir mustatirnya berupa apa, sebutkan hukumnya jawazan atau wujuban. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Demikian ya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.